Halo bro, lu pernah denger gak kata kerajaan Majapahit? Lu mesti biasanya denger dari meme kamera zaman Majapahit. Nah, jadi kerajaan Majapahit itu apa? Kerajaan Nusantara yang paling besar yang pernah ada. Karena pengaruh dan kekuasaannya itu paling luas nih dibandingin sama kerajaan-kerajaan lain yang pernah berdiri di Indonesia. Luasnya itu bisa dari Semenanjung Malaya sampai ke Filipina Selatan dan Singapura, bro. Dan itu bisa mencakup daerah Asia Tenggara. Lu bisa lihat nih petanya, buset, luas banget. Nah bro, lu masih pernah denger nih nama-nama kayak Pati Gajah Mada, Hayam Wuruk, sama Empu Tantular. Mereka itu dari kerajaan Majapahit bro. Selain mereka bertiga nih, masih banyak juga tokoh bersejarah lainnya yang berasal dari kerajaan Majapahit yang namanya sudah dikenal sama masyarakat Indonesia. Selain itu, banyak juga nih peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit yang tentunya nggak kalah terkenal nih dari tokoh-tokoh tadi. Kayak Kitab Sutasoma, Candi-candi, dan waduh cuy, gua lupa nih. Mending kita bahas aja lah sejarah kerajaan Majapahit dari awal berdiri sampai keruntuhannya. Just check it out. Sebelum kita masuk materinya, kenalin nih, nama gua Hagan, yang bakalan jadi tour guide yang bakalan cerita ke kalian nih gimana sejarah dari kerajaan terbesar di Nusantara, kerajaan Majapahit. Mulai dari awal berdirinya, kondisi sosial dan ekonomi, masa kemundurannya, masa keruntuhannya, dan peninggalannya nih bro. So, nggak usah lama-lama, let's begin the material. Nah bro, lu mesti belum tahu kan kerajaan Majapahit itu berdirinya tahun berapa? Nih gua kasih tahu. Jadi kerajaan Majapahit itu berdirinya tahun 1293 Masehi bro, di Jawa Timur. Nah berdirinya itu diakibatin oleh keruntuhan kerajaan Singosari yang disebabkan oleh ya nggak lain dan nggak bukan apalagi kalau bukan pemberontakan bro. Pemberontakan ini dipimpin oleh Jaya Katwang yang membunuh Raja Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Ya dia mempunyai motif untuk membalas kekalahan leluhurnya di tangan Ken Arok dan membangun kembali kerajaan Kediri. Setelah terbunuhnya Kertanegara nih bro, Jaya Katwang menempatkan dirinya sebagai Raja Kediri dengan pusat pemerintahan di Daha yang sekarang berada di wilayah Kediri, Jawa Timur. Namun nih hasil dari penyerangan tersebut ada satu orang yang berhasil kabur dari kerajaan Singosari, yakni Raden Wijaya. Dia pun melarikan diri ke hutan Triwulan dan kemudian berubah namanya itu menjadi Majapahit. Lalu pada tahun 1293 pasukan Mongol dari dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Khan datang nih untuk menghukum Kartanegara karena ia menolak tunduk kepada mereka. Sayangnya sesampainya di sana Kartanegara sudah dikabarkan wafat. Mendengar kedatangan pasukan Mongol tersebut, Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan itu untuk bersekutu dan mengalahkan Raden Jaya Katwang. Raden Jaya Katwang yang sudah mengetahui rencana licik Raden Wijaya pun tidak tinggal diam. Ia mengirimkan pasukan ke daerah hutan Trowulan untuk menyerang Raden Wijaya. Namun sayangnya penyerangan itu gagal akibat bantuan dari pasukan Mongol yang ternyata sudah bersekutu nih dengan Raden Wijaya dan akhirnya membuat pasukan Raden Jaya Katwang terpukul mundur. Beberapa hari setelah serangan dari Raden Jaya Katwang itu, serangan balik itu dilakukan nih sama pasukan dari Raden Wijaya dan juga pasukan Mongol yang menyerbu wilayah kekuasaan Jaya Katwang yang akhirnya mereka nih berhasil buat membunuh Raden Jaya Katwang. Setelah kematian dari Jaya Katwang, kerjasama antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol itu malah berakhir. Dan justru Raden Wijaya itu malah balik nih buat memukul mundur pasukan Mongol. Dan akhirnya nih pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya tuh berhasil untuk memproklamasikan diri sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Nah bro, pada masa awal kepemimpinan Raden Wijaya, buset, kerajaan Majapahit itu belum stabil nih dari ekonomi ataupun politiknya. Karena ya wajar lah, kerajaan baru. Mesti banyak banget nih pemberontakan yang dilakukan oleh pejabatnya. Kayak dari pejabat Majapahit nih, Kuti, Sora, sama Nambi. Selain itu, ancaman dari kerajaan lain dan juga wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit itu yang cuma sebatas di Jawa Timur itu menjadi faktor nih ketidakstabilan Majapahit pada awal pembentukannya. Namun nih, lama-kelamaan kerajaan Majapahit itu malah semakin maju
dengan adanya struktur masyarakat yang jelas, kehidupan beragama dengan toleransi tinggi, pendidikan sama kebudayaannya yang berkembang kayak tarinya, wayangnya, dan juga seni musiknya itu malah membuat nih kerajaan Majapahit itu makin maju dan perkembangannya semakin pesat dan juga jelas. Nah bro, tadi kan gue udah bahas nih tentang kondisi sosial dari rakyat kerajaan Majapahit. Setelahnya gue bakalan bahas nih tentang kondisi ekonomi dari rakyat kerajaan Majapahit. Jadi rakyat kerajaan Majapahit itu sehari-harinya mereka bertani. Bisa juga menjadi pedagang atau menjadi penghasil kerajinan rumah tangga. Selain ketiga hal itu mereka juga bisa nih untuk menjadi pelaut. Namun khusus untuk masyarakat pesisir aja ya. Selain itu, pernikahan politik dan juga sistem upeti ini udah berlaku pada masa kerajaan Majapahit. Dan bro, hal-hal kayak gitu tuh nggak mungkin tercapai tanpa adanya pemimpin yang baik dari pihak kerajaan. Para raja-raja tersebut itu antara lain adalah Raden Wijaya yang menjadi pendiri dari kerajaan Majapahit. Lalu ada Jayanegara, ada Tribhuwana Tunggadewi, ada Hayam Wuruk nih. Lalu ada Wikramawardhana, ada Suhita, ada Kertawijaya, ada Raja Sawardana, ada Giri Syawardana, ada Singha Wikramawardhana, dan juga ada Rana Wijaya bro. Dari nama-nama yang udah gue sebutin tadi, mesti yang paling kalian sering denger itu Hayam Wuruk kan? Kenapa tuh? Karena Hayam Wuruk tuh menjadi salah satu raja yang dapat membawa kerajaan Majapahit itu mencapai masa kejayaannya. Didampingi oleh Patih Gajah Mada. Duet mereka itu kayak duet Rooney sama Ronaldo bro. Bedanya kalau Rooney sama Ronaldo itu membawa kejayaan bagi Manchester United, kalau Gajah Mada sama Hayam Wuruk itu membawa kejayaan bagi kerajaan Majapahit nih. Seperti dari keberhasilan Patih Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapa dengan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, bisa dengan perang maupun diplomasi. Selain itu, Majapahit itu menjadi pusat perdagangan maritim yang didatangi oleh pedagang dari India, Tiongkok, maupun daerah Asia Tenggara lainnya. Jadi nggak heran bro kalau misalkan kehidupan rakyat Majapahit itu jadi sejahtera. Serta kerajaan Majapahit itu mendapatkan julukan kerajaan terbesar di Nusantara karena banyak wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalkan nama dari Majapahit itu diambil dari nama buah maja yang rasanya pahit yang dimakan oleh pengikut Raden Wijaya di hutan Trawulan. Maka dari itu Raden Wijaya punya ide cemerlang nih untuk menggabungkan kedua hal tersebut. Boom! Akhirnya jadilah nama Majapahit. Gue ada fun fact lagi nih. Mesti kalian tahu kan Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan negara kita nih, Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tuh asalnya dari kerajaan Majapahit loh. Lebih tepatnya dari buku Sutasoma, karangan Empu Tantular yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Oke, selesai nih sesi fun fact kita. Gas ke pembahasan ya. Fast forward ke tahun 1389 Masehi, kerajaan Majapahit nih mendapatkan kabar yang kurang mengenakan nih bahwa raja mereka Hayam Wuruk telah mangkat, sehingga kejayaan yang beliau bangun bersama dengan Patih Gajah Mada akhirnya menurun perlahan diakibatkan oleh konflik internal kerajaan. Konflik tersebut nih berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara kubu barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dengan kubu timur yang dipimpin oleh Prawira Bumi. Konflik tersebut nih menjadi konflik berkepanjangan di Majapahit yang dinamai dengan Perang Paragreg yang diambil dari kata paragreg yang bermakna terus-menerus. Perang antara dua kubu, yakni kubu barat dan juga kubu timur, itu bukanlah perang besar yang pecah dalam sekali kejadian nih. Tapi perangnya itu bertahap dan juga berulang. Dan hasil dari perang tersebut, kubu barat memenangkan peperangannya. Dan Majapahit pun akhirnya dipimpin oleh komandan dari kubu barat, yakni Wikramawardhana. Namun, kemenangan itu bukanlah kabar baik nih bagi kerajaan Majapahit. Justru akibat dari perang berkepanjangan itu, Majapahit mengalami kerugian yang besar nih akibat dari terganggunya perdagangan mereka. Rakyat menjadi korban perang juga. Selain itu, pemasukan kerajaan menurun dan masih banyak lagi, sehingga membuat kerajaan Majapahit itu mengalami ambang batas keruntuhan mereka.
Momen tadi itu menjadi titik balik menuju keruntuhan kerajaan Majapahit nih. Dikarenakan perebutan kekuasaan tuh masih aja terjadi setelah perang Paragreg berakhir dan kestabilan kerajaan tuh nggak kunjung membaik. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit pun mulai merasakan nih bahwa pusat tidak sekuat dahulu dan mereka merasakan bahwa pusat tidak dapat melindungi mereka lagi sehingga mereka memisahkan diri satu persatu yang membuat kerajaan Majapahit itu semakin terpuruk nih. Puncaknya mereka harus kehilangan daerah-daerah kekuasaan mereka karena Kesultanan Demak dan juga kerajaan Islam lain menginvasi serta mengambil alih daerah-daerah bekas kekuasaan mereka nih. Tapi walaupun kerajaan Majapahit itu udah runtuh bro dan digantiin dengan kerajaan lain, kisah dan peninggalannya tuh masih patut banget nih untuk diingat hingga sekarang sebagai pembelajaran atau inspirasi bagi kalian nih. Salah satu yang jelas paling dikenal dan kalian tuh mesti sering banget denger tuh mesti kitab Sutasoma yang udah gua sebutin tadi. Peninggalan lainnya yang gak kalah keren itu ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Situs Trowulan, Kitab Pararaton, dan Kitab Negara Kertagama.